Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Febianti dengan NIM 20123085 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang syarat, rukun nikah, dan khitbah dalam ajaran Islam. Pembahasan pertama yaitu syarat nikah. Apa sih syarat nikah itu? Jadi, syarat nikah adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang menikah, yaitu calon suami, calon istri, saksi, dan juga wali. Yang pertama, syarat-syarat calon suami. Adapun syarat-syarat calon suami yaitu beragama Islam, bukan mahram dari calon istri, jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki, calon suami tahu atau kenal pada calon istri, calon suami rela atau tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan, tidak sedang melakukan ikhram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, dan yang terakhir tidak sedang mempunyai istri 4. Yang kedua, syarat-syarat calon istri. Adapun syarat-syarat dari calon istri yaitu beragama Islam atau ahli kitab, tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak dalam masa iddah. Selanjutnya, terang bahwa ia wanita, bukan khunsa atau banci, jelas orangnya, tidak dipaksa atau atas kemauan sendiri, dan yang terakhir, tidak sedang ikhram haji atau umroh. Yang ketiga, syarat-syarat ijab qabul. Adapun syarat-syarat ijab qabul antara lain yaitu perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Bagi orang bisu, sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya. Qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Ijab dan qabul dilakukan di dalam satu majelis. Tidak boleh ada jarak yang lama antara pengucapan ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan keberlangsungan akad. Dan yang terakhir, masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan 2 orang saksi. Yang keempat, syarat-syarat wali. Adapun syarat-syarat wali antara lain yaitu laki-laki, muslim atau beragama Islam, baligh, waras akalnya, adil atau tidak fasik, tidak dipaksa, dan yang terakhir tidak sedang berikhram. Yang kelima, syarat-syarat saksi. Adapun syarat-syarat saksi yaitu 2 orang laki-laki, muslim atau beragama Islam, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti atau paham akan maksud akad nikah. Pembahasan yang kedua yaitu tentang rukun nikah. Apa sih rukun nikah itu? Jadi rukun nikah adalah unsur yang wajib ada agar akad nikah itu sah. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya 2 orang saksi, dan yang terakhir sikhat atau ijab qabul akad nikah. Menurut Imam Maliki mengatakan bahwa rukun nikah itu ada 5 macam. Yang pertama, adanya wali dari pihak perempuan, yang kedua mahar atau mas kawin, yang ketiga calon pengantin laki-laki tidak sedang berikhram, yang keempat mempelai wanita tidak sedang ikhram atau tidak sedang dalam iddah, dan yang terakhir sikhat atau ijab dan qabul. Pembahasan yang ketiga adalah khitbah. Jadi, khitbah adalah menampakkan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahu perempuan yang dimaksud atau keluarganya. Landasan dari hukum khitbah. Dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkan, dalam artian hukumnya adalah mubah. Namun, Ibnu Rushd dalam Bidayat al-Mujtahid yang menukilkan pendapat Daud al-Zahiri yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini menekankan berdasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu. Nah, khitbah itu terdapat 2 macam, yaitu khitbah secara langsung dan khitbah secara tidak langsung. Khitbah yang secara langsung yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terang,
sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan, seperti ucapan saya berkeinginan untuk menikahimu. Sedangkan secara tidak langsung, yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang, atau dengan istilah kinayah. Dengan pengertian lain, ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain seperti tidak ada orang yang tidak sepertimu atau kamu sangat layak untuk dinikahi dan semisalnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Adapun kesimpulan dari pemaparan tadi ialah pernikahan dalam Islam adalah proses suci yang harus dilakukan sesuai syariat. Syarat dan rukun nikah wajib dipenuhi agar pernikahan sah dan diberkahi. Khitbah menjadi langkah awal yang menunjukkan keseriusan dan kesiapan membangun rumah tangga. Menanam bunga di pagi hari, disiram hujan tumbuhlah cinta. Menikah bukan sekedar janji, tapi ibadah sepanjang usia. Sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini, semoga bisa memberi manfaat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.